Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saat ini Zila sedang duduk di ruang makan bersama ayahnya sambil menunggu bundanya menyiapkan makan malam. "Tumben bunda masak banyak banget," tanya Zila saat melihat begitu banyak makanan tersaji di meja makan. "Iya, ada yang mau ketemu kamu," sahut sang ayah. "Hah, siapa yang mau Ucapan Zila terpotong saat mendengar bunyi ketukan pintu. Tok tok tok, Zila pintunya dibuka. Teriak bunda dari arah dapur. Zila segera bangkit dari duduknya, dan sedikit berlari guna menuju ke arah pintu utama. Ceklek, Zila terkejut saat melihat tamu yang datang ke rumahnya malam-malam seperti ini. "Tante kok tahu rumah aku?" tanya Zila pada orang yang tak lain adalah Mama El, Vina. Vina hanya tersenyum saja. "Tahu dong, orang tua kamu ada kan?" tanya orang itu balik. Ucapan Zila terpotong oleh suara dari sang ratu rumah. Udah datang ya. Ayo masuk," ucap bunda dari sambil menggiring tamunya untuk masuk ke dalam. Sesampainya di ruang tamu, mereka semua duduk di sofa, sedangkan Zila pergi ke ruang makan untuk memanggil ayahnya sekaligus membuat minum. "Loh, Pak Barakan?" tanya Rian yang sedikit terkejut melihat kedatangan salah satu rekan bisnisnya. "Wah, senang bisa bertemu dengan Anda Pak Rian," sahut Bara yang merupakan papa dari El. "Jadi, Elvano anak Bapak?" tanya Rian. "Iya, saya sudah dengar semuanya dan setuju akan keputusannya. Jadi, izinkan saya mewakili anak saya. Begini, Pak, kedatangan saya bersama keluarga ingin melamar putri Bapak untuk putra kami dan menjadi menantu di keluarga kami," jelas Bara yang membuat bunda dan ayah tersenyum senang. "WHAT, pekik Zila kaget. Bahkan, nampan di tangannya hampir saja terjatuh saat ia hanya mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Bara. Dengan cepat Zila berjalan mendekati mereka dan langsung meletakkan nampan di atas meja, kemudian menatap bergantian El dan Bara. Maksud, Om apa ya?" tanya Zila terbata-bata. "El suka kamu, makanya dia minta kita buat lamarin kamu jadi istrinya," jawab Mama dengan senyuman. Sontak saja, El melototkan matanya tak percaya, mulut mamanya ini sangatlah lemes. Kalau tahu ujungnya bakal seperti ini, lebih baik ia berbicara langsung ke Zila. Nah, kebetulan sekali, saya sudah lama kenal dengan El dan sejak awal saya punya rencana untuk mendekatkan mereka. Tapi, ternyata Anda sudah lebih dahulu datang, ucap ayah sambil melirik Zila jahil. "Wah, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk jadi besan ya," sahut papa terkekeh. "Gimana Zila, kamu mau kan?" tanya Vina penuh harap. "Zila nge izin ngomong sama Pak El dulu." "Ya udah kalian bicara di halaman belakang aja," kata Rian. Saat ini Zila dan El sedang duduk di gazebo yang ada di halaman belakang dan menghadap langsung ke arah kolam ikan. "Bapak apa-apaan sih? Datang-datang ngelamar saya," ucap Zila penuh kekesalan. "Yang ngelamar bukan saya, tapi papa saya," sahut El ketus. "Tapi, Om Bara ngelamar buat Bapak. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bapak harus batalin lamaran ini, saya nggak mau ya nikah sama Om," sambung Zila menggebu-gebu. "Kamu ngatain saya Om," ucap El kesal. "Kalau iya kenapa? Mau marah? Nggak sadar diri emang, udah tua juga," ejek Zila menantang. Asal kamu taunya Azila, saya itu masih 25 tahun, ucap El penuh kekesalan, ingin sekali ia menendang mahasiswanya ini ke luar angkasa. "Tuh kan udah tua," kata Zila. "Tua dari mananya coba? Jarak umur kita itu beda jauh Pak, saya cuma mau nikah sama orang yang seumuran sama saya. Pokoknya saya mau Bapak batalin lamaran ini," kata Zila dan langsung meninggalkan El di halaman belakang. "Kamu beneran lupa.
Gimana kamu mau kan? Tanya bunda kepada anaknya. Zilangge, ucapan Zila terpotong oleh ucapan El yang berdiri di belakangnya. Azila terima kok lamarannya. Zila melototkan matanya, kemudian menatap kesal ke arah El. Alhamdulillah, ucap semuanya. Kalau gitu gimana kalau seminggu lagi acara pernikahannya? Tanya bunda meminta persetujuan. Iya saya setuju, karena lebih cepat lebih baik, jawab mama antusias. Yang lain hanya menganggukkan kepalanya kecuali Zila, ia masih syok dengan rencananya pernikahan ini. Setelah keluarga Pak El pulang, Zila langsung masuk ke kamarnya. Dasar dosen gila. Ahahaha gue nggak mau nikah. Gue nggak mau, suaranya menjadi sangat lirih dan bersamaan dengan itu air matanya mengalir dengan deras membasahi pipinya. Zila menangis sambil menenggelamkan kepalanya di bawah bantal. Kak Vano, aku nggak mau nikah sama dia. Aku cuma mau sama kakak. Aku mohon kembali kak. Woi, Zila. Teriak seseorang dari seberang membuat Zila mendongak menatap orang yang tak lain dan tak bukan adalah Gilang. Kebetulan sekali, balkon kamarnya dan balkon kamar Gilang itu berseberangan. Gue tadi kayak lihat Pak El, deh. Ngapain dia ke rumah, lo? Tanya Gilang dengan suara yang keras agar Zila dapat mendengarnya. Ini semua gara-gara lo, kak. Sahut Zila dengan teriakan. Tak lupa juga jarinya ia gunakan untuk menunjuk-nunjuk Gilang. Gilang hanya mengerutkan keningnya bingung, kenapa jadi ia yang disalahkan. Lah, apa hubungannya, monyet? Pak El datang ke sini buat ngelamar gue. Dan itu semua salah lo, karena udah doain gue biar berjodoh sama Pak El. Puas lo, kak, doa lo dikabulin sama Allah. Gilang yang mendengar penuturan Zila hanya bisa melongo. Ajaib, ia tak menyangka, ucapan ngawurnya akan dikabulkan oleh Allah secepatnya itu. Wah, congrats, my sister. Akhirnya, setelah sekian tahun menjomblo, ada juga yang mau sama lo. Bukannya mengucapkan kalimat penuh rasa bersalah, Gilang justru mengucapkan kata selamat yang membuat Zila semakin emosi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zila langsung masuk kembali ke dalam kamarnya, meninggalkan Gilang yang sedang meloncat-loncat kegirangan. Saat ini Zila berjalan di koridor kampusnya dengan mata sembab akibat menangis semalaman. Bro, Zila tak sengaja menabrak seseorang yang menyebabkan ia hampir terjatuh jika tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Zila mendongak menatap seseorang yang ia tabrak. Kalau jalan itu hati-hati, ucap seseorang itu. Maaf pak, sahut Zila lirih. Kemudian ia melangkah menjauh dari orang itu. Azila, panggil orang itu kepada Zila. Tahu sendiri kan siapa yang menyebut nama Zila dengan Azila? Yups, orang itu adalah El. Zila menoleh ke arah El. Kenapa? Tanya Zila datar. Ikut saya, jawab El. Saya ada kelas, kata Zila. Saya tahu kelas kamu mulai 1 jam lagi. CKK, mau ngapain lagi sih pak? Tanya Zila kesal. Ikut saya, kata El memaksa. Males. El menghiraukan ucapan Zila, ia berjalan ke arah Zila. Setelah sampai di hadapan Zila ia menarik tangan Zila agar mau mengikutinya. Lepasin pak, ucap Zila berusaha melepaskan tangan El dari tangannya. Ia merasa risih saat hampir semua mahasiswa yang berada di koridor melihat ke arah mereka. El mengabaikan ucapan Zila, ia membawa Zila ke arah parkiran. Bapak mau bawa saya kemana? Tanya Zila saat ia dipaksa masuk ke dalam mobil. El duduk di kursi kemudi, ia menyalakan mesin mobilnya dan setelah membawa mobilnya keluar dari kawasan kampus. Di dalam mobil hanya ada keheningan, Zila yang membuang muka ke arah luar jendela dan El yang fokus menyetir. El menoleh ke arah Zila. Azila, panggilnya. Jawab Zila dengan deheman tanpa menoleh ke arah dosennya itu. Azila, panggil El lagi. Apa sih pak? Sahut Zila kesal sambil menghadap dosennya itu. Kalau orang panggil itu dijawab, kata El datar. Suka-suka saya, sahut Zila enteng. Nggak sopan kamu sama dosen,
mau nilai kamu saya kurangi. Ancam El tanpa menoleh ke arah Zila. Bapak ngancem saya. Kamu kenapa sih? Tanya El bingung dengan perilaku Zila. Perasaan kemarin mahasiswanya ini tidak ketus saat bicara padanya. Bapak yang kenapa? Saya kan udah bilang sama bapak saya nggak mau nikah sama bapak. Kenapa bapak bilang kalau saya setuju? Tanya Zila dengan wajah memerah menahan emosi. El menghentikan mobilnya di pinggir jalan, ia menoleh ke arah Zila yang sedang berusaha meredakan emosinya. Karena saya nggak mau melihat mereka kecewa, jawab El bohong. Itu semua salah bapak, ngapain datang-datang ngelamar, tuduh Zila kepada El. Terpaksa. Kalau bapak terpaksa, ngapain datang ngelamar saya? Saya nggak maunya kalau seandainya pernikahan ini benar-benar terjadi dan berakhir dengan perceraian, ucap Zila. Nggak akan ada perceraian, saya cuma mau menikah satu kali seumur hidup. Sahut El tegas. Nggak yakin saya, kata Zila ragu. Kamu bisa pegang kata-kata saya. Tapi kenapa harus saya pak? Saya masih muda. Saya masih pengen main sama teman-teman saya masih pengen bebas. Luruh sudah air mata Zila yang sejak tadi berusaha ia bendung agar tak keluar di depan El. Maaf, ucap El sambil memeluk Zila. Aku cuma mau kamu jadi milikku, walaupun kamu melupakan semua masa lalu kita, lanjutnya dalam hati. Hiks, petik 2. Dan aku janji akan buat kamu tahu semuanya. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk kamu tahu itu semua, batin El lagi. Gara-gara bapak, saya nggak jadi nikah sama Jaehyun, celetuk Zila di sela isakannya. Apa? Hari yang ditunggu semua orang pun akhirnya tiba, ralat, maksudnya hari yang ditunggu semua, apalagi kalau bukan hari pernikahan antara dosen dan mahasiswa ini. Saat ini Zila sedang duduk di depan meja rias sambil memandangi wajahnya yang dibaluti make up. Ia terlihat sangat cantik dengan gaun warna putih yang dipadukan dengan make up yang natural. Ini mungkin udah takdir gue berharap bisa nikah sama pangeran masa kecil gue. Tapi, Tuhan gak menghendaki. Dan sekarang gue cuma bisa nerima ini semua dan berusaha untuk ikhlas. Mungkin juga di sana, Kak Vano udah bahagia sama kehidupannya, dan di sini gue nggak bisa berharap lebih ke dia, batin Zila yang berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Sekarang hati gue cuma buat Jaehyun 15%, buat ayah bunda 80%, dan sisanya buat dosen kurang ajar yang sayangnya bakal jadi suami gue, lanjutnya sambil terkekeh pelan. Anak bunda cantik banget, puji bunda kepada Zila. Zila menoleh ke arah bundanya yang sedang berdiri di sampingnya. Makasih bunda, sahut Zila dengan senyum manis. Jadi istri yang baik, dengerin apa kata suami kamu, karena sekarang tanggung jawab ayah sama bunda udah pindah ke suami kamu, ucap bunda memberi nasihat kepada anaknya. Iya bunda, sahut Zila sambil memeluk pinggang bundanya. Ya udah turun yuk, calon suami sama keluarganya udah nunggu di bawah, ajak bunda. Zila berdiri dari duduknya setelah itu ia berjalan dengan dituntun oleh bundanya yang berjalan di sebelah kanannya. Saat ini El sedang duduk dengan tenang di depan penghulu dan calon ayah mertuanya. Orang tua dan adiknya duduk di sampingnya. Bang, lo nggak deg-degan gitu? Tanya Ervan yang heran melihat wajah tenang abangnya. Di mana-mana orang mau ijab kabul itu pasti deg-degan. Lah, ini malah santai saja. El menoleh ke arah adiknya. Ngapain juga deg-degan, jawab El santai. Emang aneh lo bang, kata Ervan geleng-geleng kepala melihat kelakuan abangnya. Semua orang menatap kagum ke arah tangga, lebih tepatnya ke arah pengantin wanita yang berjalan dengan anggun menuruni anak tangga. Cantik banget sahabat gue, ucap Ervan kagum melihat sahabatnya. Iyalah, mantu mama gitu loh, sahut mama bangga. Zila duduk di samping El, ia mengakui bahwa dosennya ini,
Ralat maksudnya calon suaminya ini sangat tampan dengan balutan kemeja putih dan jas warna hitam dan tak lupa dasi kupu-kupu yang melingkar indah di lehernya. Ganteng banget calon suami gue. Astagfirullah, lo ngomong apa sih Zil? Ingat, lo nggak boleh berpaling dari Jaehyun. Gimana saudara Elvano, Anda sudah siap? Tanya Pak Penghulu kepada El. Insya Allah, balas El sambil menganggukkan kepalanya. Mari kita mulai. Silahkan, Pak, kata Pak Penghulu mempersilahkan ayah Zila untuk memulai akad nikahnya. Ayah Zila menjabat tangan El kemudian mengucapkan, Saudara Elvano Satria Erlangga bin Albara Erlangga, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya Azila Anindita binti Rian Rafansyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta uang tunai sebesar 14.110.200. Saya terima nikah dan kawinnya Azila Anindita binti Rian Rafansyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap El lantang dalam satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi, sah? Tanya Pak Penghulu. Sah. Jawab semuanya. Alhamdulillah. Setelah itu Pak Penghulu membacakan doa. Silahkan mempelai wanita mencium tangan mempelai pria, kata Pak Penghulu. Zila dengan ogah-ogahan menjabat tangan El dan menciumnya. Setelah itu El membalas dengan kecupan singkat di puncak kepala Zila. Acara pernikahan diakhiri dengan prosesi lempar bunga setelah semua tamu memberikan ucapan selamat kepada kedua pengantin itu. Saat ini Zila sedang berdiri di depan cermin untuk membersihkan sisa make up-nya. Sedangkan El sedang berbaring di atas kasur Zila sambil sesekali melirik Zila yang sibuk membersihkan wajahnya. Ngapain Bapak ngelirik-lirik saya? Tanya Zila ketus saat ia tak sengaja melihat El melirik ke arahnya. Siapa juga yang ngelirik kamu? Geer banget jadi orang, sahut Pak El ngegas. Nggak usah ngegas juga. Setelah mengatakan itu Zila berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan badannya yang terasa sangat lengket. 10 menit kemudian, Zila keluar dari kamar mandi lengkap dengan kaos oversize warna hitam dan dipadukan dengan celana sepaha. Zila berjalan ke arah kasur untuk merebahkan tubuhnya yang terasa sangat pegal karena harus berdiri menyalami tamu yang banyaknya, nauzubillah. Sesampainya di kasur ia merebahkan tubuhnya di samping El yang sudah tertidur sambil memeluk boneka beruang milik Zila. Ini orang kalau diperhatiin, mukanya kok kayak Jaehyun ya, taulah. Zila mengambil handphonenya yang tidak ia pegang dari pagi. Banyak chat dari teman kampusnya, tapi bukan untuk mengucapkan selamat, mereka hanya sekedar menyapa ataupun menanyakan sesuatu, karena Zila merahasiakan pernikahannya. Yang mengetahui pernikahannya hanya ketiga sahabatnya dan juga Gilang tentunya. Dirinya terlebih dahulu membuka pesan dari Gilang. Kak Gilang, happy wedding, tetangga. Semoga sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan satu lagi, cepet kasih gue ponakan ya. Adek manis, makasih. Bikin sendiri sono, mana bisa, ya kali gue. Bikin sama guling, maaf juga ya. Nggak bisa. Dateng ke acara nikahan lo. Setelah itu dirinya kembali beralih membuka grup chat bersama para sahabatnya. 4 serangkai. Sandra, Zelda, Woi, Nara garis bawah Putri. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ervan, Dino. Ada yang bisa saya bantu? Sandra, Zelda. Mana nih pengantin baru? Ervan, Dino. Jangan diganggu. Lagi nganu itu. Nara garis bawah Putri. Nganu apa Anda? Sandra, Zelda. Nggak udah sok polos lonar. Nara garis bawah Putri. Gue kan emang polos. Ervan, Dino. Anin, Zila keluar lo. Jangan main mulu. Masih sore ini. Ingin sekali Zila menggeplak wajah sahabat sekaligus adik iparnya itu. Siapa juga yang main? Sandra, Zelda. Heleh ngeles aja lo. Udah sampai mana main ya Anin, Zila? Ervan, Dino. Udah jebol belum tuh? An kalian. Nara garis bawah Putri. Sorry ya gue masih segel. Ervan, Dino. Nggak yakin gue kalau besok masih segel.
Sandra, Zelda. Iya. Siap-siap Yezil. Nanti malam lo bakal diserang sama Pak dosen. Zila tidak membalas lagi, ia langsung melempar handphonenya ke sofa yang berada tak jauh dari tempat tidurnya. Setelah itu Zila menarik selimut untuk melanjutkan tidurnya yang tertunda. Saat ini Zila, El, ayah, dan bunda sedang menikmati makan malam di ruang makan dengan keadaan hening. Selang beberapa menit acara makan malam pun selesai. Zila membantu bundanya membereskan meja. Sedangkan El sedang mengobrol dengan ayah mertuanya di ruang keluarga. Yah, El boleh izin bawa Zila pindah? Tanya El kepada ayah mertuanya. Ayah menoleh ke arah menantunya, boleh, asal kamu mau jaga dia kayak ayah ngejaga dia dari kecil. Jangan pernah kamu sakitin dia, kalau seandainya itu terjadi ayah akan menjauhkan kamu dari Zila. El janji nggak akan sakitin Zila, sahut El. Ayah pegang janji kamu, kalau gitu kapan kalian pindah? Tanya ayah. Siapa yang mau pindah? Tanya Zila yang baru saja datang dari dapur. Kamu sama El, jawab ayah. Hah, bapak kok nggak bilang kalau mau pindah? Tanya Zila nyolot. Ini udah bilang, jawab El santai. Apaan? Asal bapak tahu ya, barang-barang saya itu banyak. Kalau pindahnya besok, mana selesai beresin semuanya, belum lagi harus beresin barang-barang bapak juga, cerocos Zila yang membuat orang tuanya hanya bisa menghela nafasnya lelah. Emang kamu pindah besok, El? Tanya bunda kepada El. Iya bun, soalnya aku banyak kerjaan, jawab Pak El. Ya udah Zila, daripada kamu ngoceh nggak jelas, mending beresin sekarang barangnya, ucap bunda. Mana sempet bun, aku mau nonton live-nya pacar-pacar aku ini, sahut Zila yang membuat bunda menatap tajam dirinya. Ish, tapi bantuin aku, kata Zila yang nyalinya ciut jika sudah mendapatkan pelototan mata dari sang penguasa rumah. Ayo, kata bunda sambil menarik tangan anaknya. Ayah hanya terkekeh melihat istri dan anaknya itu, sedangkan El hanya bisa tersenyum tipis. El hanya menghembuskan nafasnya lelah, sudah hampir setengah jam ia berdiri diam sambil memperhatikan Zila yang hanya rebahan di atas tempat tidur sambil senyum-senyum tidak jelas memandangi laptop. Azila buruan mandi, kerjaan saya udah numpuk, pinta El yang sudah ke-10 kalinya. Bapak kalau mau kerja ya tinggal kerja, ngapain nunggu saya mandi, sahut Zila yang juga sudah ke-10 kali. Azila, cepat, sentak El yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Ish, ganggu orang lagi pacaran aja, gerutu Zila kemudian menutup laptopnya kasar dan berjalan ke kamar mandi. Hebat banget istri saya, nikah baru kemarin, tapi, udah berani selingkuh, gumam El kagum atas keberanian istrinya itu. Pak, saya kasih satu rahasia ya sama bapak, saya mau nikah sama bapak itu, karena bapak mirip sama Jaehyun mantan suami saya. Kalau bapak nggak mirip sama dia, mana mau saya nikah sama bapak, ujar Zila dari dalam kamar mandi. Apa? Jadi kamu itu janda? Tanya El pura-pura terkejut. Kalau iya kenapa? Bapak nggak terima, terus mau ceraikan saya? Ya enggak lah, kamu pikir saya percaya kalau kamu itu bekas istrinya si Jepri? Demi apa? Bapak tahu tentang Jaehyun? Seru Zila kaget saat suaminya tahu tentang nama julukan idol favoritnya. Taulah, saya kan mantan fanboy NCT. Percayalah, sejak tadi dua makhluk ini berbicara dengan suara keras, membuat dua orang tua yang berdiri di balik pintu hanya bisa menepuk jidatnya kesal. Saat ini Zila dan El sedang berpamitan kepada ayah dan bundanya di ruang keluarga. Ayah bunda, Zila izin pergi ya, kalian harus terus jaga kesehatan, dan ayah jangan kerja terus, ayah harus inget bunda di rumah, pasti nanti kalau Zila udah pindah bunda jadi kesepian, ucap Zila setelah melepaskan pelukannya. Enggak sadar kamu, setiap hari pulang malam terus? Tanya ayah yang membuat Zila cengengesan tidak jelas. Hehe, ya kan aku masih muda, jadi butuh hiburan biar hidup aku jadi manis.
Nggak kayak tuh orang, hidupnya pahit bener, sahut Zila dengan mata melirik El. Mulutnya, mau jadi durhaka kamu sama suami. Tegur bunda yang ingin sekali menyekolahkan mulut anaknya itu. Udah, enggak usah mulai. Kamu Zila, harus belajar jadi istri yang baik, jangan suka kelayapan lagi, kalau mau pergi izin dulu sama El. Awas kamu kalau sampai ayah tahu kamu masih nakal, dan satu lagi, kurang-kurangin hobi kamu yang suka ngehalu itu, ucap ayah memberi nasihat kepada anak kesayangannya itu. Iya aku janji, tapi untuk yang ngehalu aku nggak bisa, karena itu udah kebiasaan, sahut Zila yang membuat ayah memutar bola matanya malas. Terserah kamulah. Intinya kamu jangan sampai lupa sama kewajiban kamu buat sholat 5 waktu dan buat jadi istri yang baik untuk suami kamu, kata bunda sambil memeluk anaknya itu. Berat sekali rasanya untuk melepas Zila untuk pergi bersama orang lain. Siap bundaku, kalau gitu Zila pamit, ucap Zila kemudian memeluk ayahnya dan tak lupa memberi ciuman di kedua pipi orang tuanya. Hati-hati, El, kamu jaga Zila, jangan pernah kamu sakitin dia. Kalau sampai kamu sakitin dia, ayah akan bawa Zila pergi dari kamu, kata ayah kepada El. Ayah tenang aja, El nggak bakal sakitin Zila, El juga bakal jaga Zila karena sekarang Zila udah jadi tanggung jawab El, sahut El. Oke, ayah pegang ucapan kamu. Ya udah kalau gitu kita pamit, ucap El kemudian menyalami tangan kedua mertuanya. Zila pamit, kata Zila kemudian ikut menyalami tangan kedua orang tuanya. Assalamualaikum, ucap El kemudian berjalan keluar rumah diikuti Zila yang berjalan di belakangnya. Waalaikumsalam, jawab ayah dan bunda bersamaan. Mobil Pak El berhenti di sebuah rumah berlantai 2. Pak, ini rumahnya? Tanya Zila bingung. Pasalnya ia pikir suaminya itu mau membawa ia tinggal di rumah mertuanya. Iya. Ayo turun, jawab El sambil melepaskan seat belt. Zila keluar dari mobil dan berjalan terlebih dahulu meninggalkan El yang sedang mengambil koper di bagasi mobil. Ia sibuk meneliti setiap inci rumah barunya itu, sempurna batinnya saat rumah barunya sesuai dengan keinginannya. Ayo masuk, ajak El kemudian berjalan ke arah pintu. Setelah pintu terbuka Zila dan El masuk ke dalam. Zila hanya bisa memandang kagum rumah baru itu. Pak, saya masih nggak ngangka loh, kalau bapak itu mantan fanboy, ungkap Zila sambil mengikuti suaminya menuju lantai atas. El terus melanjutkan langkahnya, dirinya sudah sangat malas membahas persoalan yang sama sejak tadi pagi. Pak, kalau bapak mantan fanboy, pasti bapak punya dong, album-album, lightstick, photocard. Mau lihat? Tanya El sambil membalikkan badannya ke arah Zila. Zila yang mendengar itu langsung berbinar dan dengan secepat kilat dirinya mengangguk kepalanya. Tapi dengan satu syarat, ucap El yang kembali melanjutkan langkahnya. Apa? Tanya Zila yang sekarang sudah berjalan di samping El, tak lupa juga, tangannya, ia lingkarkan di lengan suaminya. Kamu, jangan panggil saya bapak, kata El yang kesal karena istrinya itu memanggilnya bapak. Mana bisa, bapak kan dosen saya, sahut Zila. Itu hanya berlaku saat kamu di kampus. Ya terus saya harus panggil apa? Tanya Zila. Terserah, yang penting jangan bapak, karena saya bukan bapak kamu, jawab El sambil membuka pintu kamar. Saya panggil om mau? Tanya Zila jahil. Saya bukan om kamu, jawab El kesal, bisa-bisanya istrinya memanggilnya om. Tapi kan bapak udah om-om, kata Zila. Saya masih muda, nggak cocok kalau dipanggil om. Ini nih orang yang suka nggak sadar diri udah tua ngakunya masih muda, celah Zila yang membuat El mendengus. Saya emang masih muda Azila. Menurut bapak emang masih muda, tapi menurut saya udah tua, ucap Zila sambil duduk di atas tempat tidur. Dari segi mana kamu bilang saya tua? Tanya El. Nggak tahu, jawab Zila cuek. Udahlah ngomong sama kamu emang enggak jelas,
Dan mulai sekarang kamu jangan pernah panggil saya Bapak jika berada di luar kampus, kata El kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah puas melihat koleksi El, Zila berjalan menuju dapur untuk mencari makanan yang bisa mengisi perutnya yang terasa sangat lapar. Maklum saja dia lapar orang gak sarapan. Zila membuka pintu kulkas dan, kok nggak ada isinya? Ucap Zila saat melihat kulkasnya hanya berisikan air mineral. Terus gue makan apa? Tahu gitu tadi sarapan. Ya udahlah mending gue siap-siap kayaknya tadi ada supermarket di depan komplek. Zila berjalan meninggalkan dapur untuk menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Sesampainya di kamar Zila langsung menuju lemari untuk mengambil cardigan agar menutupi kaos lengan pendeknya. Pak El kemana lagi? Kata Zila saat tak mendapati suaminya di kamar. Perasaan tadi saat ia pergi ke dapur suaminya sedang rebahan di tempat tidur. Zila berjalan keluar sambil berteriak memanggil suaminya. Pak El, Pak, tidak jawaban dari El. Zila membuka satu persatu ruangan yang ada di rumahnya. Saat membuka ruangan yang berada paling ujung baru ia menemukan suaminya yang sedang sibuk berkutat dengan laptopnya. Zila pun berjalan memasuki ruangan itu. El mendongak saat mendengar suara pintu dibuka dan suara langkah kaki yang berjalan mendekatinya. Pak, panggil Zila saat sudah berdiri di depan suaminya. El hanya menatap datar Zila. Pak, seru Zila lagi. Saya tadi kan udah bilang jangan panggil saya Bapak kalau di luar kampus, kata El datar. Terus panggil apa? Tanya Zila. Terserah kamu, jawab El. Ya udahlah, panggil abang aja, kata Zila. El langsung melototkan matanya mendengar perkataan Zila. Istrinya ini gila atau apa? Tadi mau panggil om sekarang abang. Saya bukan abang tukang sate, ketus El. Lah, yang ngatain bapak tukang sate siapa? Mau kemana kamu? Tanya El saat menyadari istrinya berpakaian sangat rapi. Supermarket, jawab Zila. Oh iya minta uang dong buat beli bahan makanan. Saya ikut, kata El kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan cepat keluar ruang kerjanya. Perasaan gue nggak ngajak dia. Bersambung.